jaga kepala kita sehingga bayang-bayang ini milik sahur berubah. Mana tahu sabar berarti sama kong sama ini ha. Nung ada jadi sini ada mana maringa sama kong para lagi nak para itu yang biasa masuk dulu waktu. Kalau bayang-bayang ini tepat tiba itu jam 12 pas haram sholat. Tapi kalau bayang-bayang sudah memiring ke kanan, itulah zawalan, itulah tergelincir jam 12:05 atau jam 12:10 sandari jam 12:03 ada zuhur. 20. Berarti bayang-bayang itulah namanya itu lidulu kisamsi. Maksudnya baru tergelincir matahari melewat jam 12 masuk waktu zuhur. Asal dia Ustaz, apabila bayang-bayang dulu kan dah dong. Apabila bayang-bayang niba lebih panjang daripada badan niba. Kalau sampai dia 2 kali panjang dari badan niba itu sudah pada saatnya zuhur dikerjakan, asal dikerjakan. Lalu maghrib bagaimana Ustaz? Apa yang tanda maghrib na orang belum masuk maghrib, jom dah. Keluar sirik. Keluar sirik. Ayo itu. Palana dong memang dialamani. Imah hebat dan baju wali ulama. Palana dong memang dialamani, ndak dong jom itu. Pala makuling ambau ere beriku. Cecek. Nah itu. Tung tak tung. Itu hebatnya ulama dah coba. Tapi saya bukan kali bid'ah. Abi ada kan? Dia ada mana? Dia bilang bid'ah. Nah ini contoh Nabi pakai masuk waktu pakai wudu. Itu kearifan alim ulama dah coba. Apabila maghrib tanda maghrib enggak dong najol. Tapi orang tepat waktu mengerjakannya. Begitulah min ayati daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Aku maksudnya Isa dia tanda nama. Dia tanda nama sembunyi sana dong najol. Apabila jingga atau rona merah itu maduk mabos yang langit. Dia tadi dah beai. Aduh soja. Narame oren. Masuk Isa. Apalagi waktu subuh biar semen. Pacar. Oh, lo pacar ya tandanya bang? Martawa waktu pembacaan kita kan ada di Nabi Muhammad SAW sampai langit pertama pas Nabi waktu pembacaan Sagirat itu kamu pembacaan musola. Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan akan dikasih guru mana orang ini ilmu nanti pengalaman sejarahnya. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa, di ida Nabi Muhammad masih ayam putih, ayam nabot selalu. Pada jam 2, sarung tanda jam 2, martakuak memanukon Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subuhun Kudus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Al-Qur'an ini martasbih bagi Allah apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Pala martasbih naron manuk na botaron tarbeke matu manuk na di ginjang gunungan. Marsahut-sahutan ni tarbeke maturus manuk ni kandang teni taruma di bagas teh. Itu lo taruh di bagas. Jam 2 nih. Pala martakuak manuk parjolo tandai dawete. Udah jam 2 Mei. Ngot mabayau punya pun tanah joli subay tajib malai. Ima hebat alamnya jolo. Alam terkembang menjadi guru. Pala maku si main tenang manarani martakuak maku sendun. Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus. Ni manuk na taruh tasbih tarbege batu manuk ni gulungan marsahut-sahutan maturus tubaran ni baratai martakuak malai sampai masuk ke waktu fajar sidik. Takuak manuk parjolo jam 2, takuak manuk keduana ima jam 4 terus memang kuling sampai jam 5 masuk ke fajar sidik. Pala martakuak parjolo azan mabilali azan bilal. Anggo azan bilal jam 4 kata Rasulullah makan dan minumlah. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum yang azan maka berhentilah makan berhentilah minum bagi orang yang sahur. 2 tukang azan Rasulullah.
Ima suadong dihitasarol hitana imsak. Imsak itu menahan tartar 15 menit lagi atau 10 menit lagi. Menahan. Ada perkara musyrik. Ini mungkin kurang sejarah bagi mereka. Bid'ah dan baru sesat di kalai. Padahal anggo azan bila jam opati takok manupa dua, maka itu boleh makan dan minum artinya bersahur. Tapi kalau sudah nanti selesai bila azan ma Abdullah bin Umi Maktum itu azan fajar sidik mei masuk subuh. Terus memang takok manu. Pas tu azan ni si male. Martakok ma terus manukon sampai manyogo. Sahut menyahut semoni ma ima dari nama mati halakon kadang-kadang nasa dari pak manuk sajo indah lupa halai muat manyogot martakuak memberi tahu kepada kita waktu masuk. Nah ada lupa manuk muat manyogot dimana kau ngajot lupa muat manyogot nak puna manuk. Betul. Imatan nasu wa Qur'an al-fajar dan dirikanlah sholat fajar. Anggo di Al-Quran surat subuh surat fajar ini. Nah senari yang ingin Ustaz tanyakan, andikan doa ete mengerjakan sholat sunnah fajar. Sebelum sholat kembali ya. Sebelum sholat kembali ya. Kembali itulah. Enggak, bedanya itu fajar dan kembali ya. Nah, enggak Ustaz dong, versi ini Ustaz mendokon berbeda. Nah, tadi kan Ustaz sampaikan dua fajar kijib dan fajar sidik. Fajar kijib ini mana azan dibilang, ya kan? Fajar sidik, mana azan subuh yang sholat fajar wa Qur'an al-fajar. Berarti sesudah azan subuh yang pakai sholatu khairun minan naumi, yang sholat sunnah fajar itu, yang rakaat al-fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya sesudah azan subuh sebelum fardu subuh. Itu masuk datang udah, itu udah fajar. Nah kita bikin qobliyah itu. Qobliyah itu kan sekilas saja bahasa Arab sebelum ini. Sebelum. Jadi sesudah azan subuh itu sholat sunnah fajar ini. Jadi bukan pada tong usolli sunatan qobliyah subuhi, usolli sunatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah fajar 2 rakaat karena Allah ulang-ulang tong ada musik. Ada anon khusus untuk yang fardu. Nah, termasuk punya sholat sunnah rawatib, ia bisa mana sholat sunnah fajar. Omar. Jadi perlu kita cernawan bahwa sana coba aduan disapai Allah doon. Adong di Al-Qur'an ini nasubut buka surat Al-Mudaththir isi mapasur rupana masalah kahum fi syaqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka syaqar? Qalu lam naku minal musallin. Menjawab mahalai nah di balasan neraka syaqar ini. Qalu mereka menjawab lam naku minal musallin najur kami dalam subaya. Mulai di surat Tabarok, au na'malu au nakilu au tasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Mulai sudah najolo raha ibadah kaji, mulai sudah najolo raha pikir pada ahli sampai di guru, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan berada dalam neraka sa'ir. Itu merugi orang-orang yang tidak mau mendengar kajian tema kitab. Lalu tambah nawayauma wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Dan sepertiga malam bertahajudlah kamu sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke derajat yang terpuji. Nah ini yang ingin sampaikan sedikit. Sepertiga malam untuk bagio dibagi ini. Siap sumbayang Isya tarawih witir jam 9 termasuk sepertiga malam awal 9, 10, 11 12 sada 2 tolu 45 sesuatu. Jadi tolu 45 termasuk sepertiga itu yang paling paten kalau kita mau mengerjakan mencari Lailatul Qadar itu. Permasalahannya sana Ustaz tema witir di mana ki Ustaz dia ada caranya orang kan. Biade molo-molo mi baite siap tarawih. Orang nanti mau menjalaki malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tidak bisa ditunggu saja. Memang akan dijalaki.
Beramal soleh. Nabi Muhammad SAW iktikaf dia 10 terakhir iktikaf. Minta izin sama Aisyah, saya mau iktikaf. Ya. Tapi tong bagas punya pinang beca dia tahu termasuk jadi kan di kuburan desa Nabi itu untuk rondo. Kan rondo itu masih di Nabawi yang asli. Yang ada mimbar itu, maka yang mimbar itu apa itu rondo itu miriat jannah. Man sa'ala kabi yuto. Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku itulah rondo taman surga. Isinya sholat di sini, doa di sini, yuto pasti diberi kata Rasulullah. Itu di situ dia iktikaf. Jadi pada selesai Isya, selesai tarawih, selesai witir mulak tuh bagas, mulak. Bagi bapak-bapak mau makan, kemudian datang bapak kemarin yang iktikaf boleh, boleh musola. Musola dan masjid itu sama aja artinya. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Yang sarupa nih, cuman bedanya musola tidak diadakan khatib Jumat. Nah itu aja bedanya. Sama-sama tempat sholat itu. Sujud orang sholat juga, orang sholat pasti sujud. Berarti musola dan masjid sama saja itu. Yang membedakannya masjid dan musola adalah masjid ada khatib Jumat, sedangkan musola tidak ada, tapi ada taklim. Nah, ketika kita tidur, kemudian kita tadi berniat mau tidur, ya Allah bangunkanlah aku untuk beramal soleh di malam Lailatul Qadar, termasuk malam ini 25. Sumbayang pambuka. Memang witir tadi itu, witir secara makna ganjil. Innallaha witru yuhibbul witr. Allah itu ganjil, mencintai orang yang suka yang ganjil lah. Tapi ganjil Allah di situ bukan genap, maksudnya ganjil itu Allah memang ganjil. Satu. Kemudian kita bangun tadi, niat kita tadi itu mau tahajud. Tahajud itu nah buat tindola. Salih nong yaitu memanang tahajud. Ada tahajud. Melawan ngantuk. Idul jahada yuhajidu tahajudan. Anggo sajadah sujud. Anggo ndak modong lagi nete, udah indah modong siap isya, siap tarawih, siap witir, indah modong. Kemudian jam 12, jam sana, jam 2 sembahyang, itu namanya qiyamul lail. Salat malam. Tapi kalau melalui tidur riba, tersubuh riba jam 2 sesuai dengan debat imam warna tahajud. Sebelum tahajud riba, dibuka joronakin witiri dengan sholat ringan, kata Rasulullah diriwayatkan oleh hadis Tirmizi, sholat sunnah ringan riba cukup membaca Al-Fatihah tanpa ayat. Ini aja sholat sunnah mutlak aja. Enggak, usul sunat enggak, usul sunatan lillahi ta'ala. Itu aja. Sholat di makam Ibrahim, sesudah kita tawaf sholat di makam Ibrahim itu kan sholat sunnah mutlak namanya. Tempatnya di makam Ibrahim. Usul sunatan rakaat itu aja. Baca Al-Fatihah, kemudian duduk sampai 2 rakaat. Itulah pembukanya witir yang cukup tadi. Baru usul sunatan tahajud rakaat lillahi ta'ala atau mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Nah, pentingan dibayar mustaqbilal qiblat karena bope musolatun madung ditentukan arah kiblatna, belum tentu depe tepat sasaran tu sudut di rukun yamani. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jamaah musola jelas yang dirahmati Allah. Kan Ka'bah lepas sujud. Opat yang pertama sujud Hajar Aswad. Yang kedua rukun la Hijr Ismail. Yang ketiga rukun Iraki. Baru keempat rukun Yaman. Nah, hitau ulun rukun Iraki mana arah ke Irak. Rukun Yamani sampai ke Indonesia. Ikut rukun Yamani. Rukun Yamani. Biasanya kita sampai di rukun Yamani itu Hajar Aswad yang dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai ilaih sampai selesai. Jadi anggota di Indonesia saotik saja kita malenceng indah topet behita tu Ka'bah tu rukun Yamani. Menghadap kiblat dalam sholat salah satu syarat sah sholat. Salah satu syarat sah sholat. Makanya apalagi ibu-ibu di bagas. Antara mungkin kesepakatan ibu kan di bagas kan mengira-ngira kalau ibu sembahyang eteon sudah nopungkan. Pokoknya arah kiblat ni musolatan ada tidur. Nah, pokoknya mengira-ngira saya inci bahasilis yang Indonesia bisa dulu nalal dulu Yamani tua pernikahan di mana luna. Jadi dia cara ustaz, makanya setiap sembahyang di bagas usolli sunnah, usolli fardhu maghribi, boleh maghrib mustaqbilal qiblat.
Paku macam ni sih. Menghadap kiblat tiba. Maduni sahaja yakin. Andai kata memang indah tepat mau serah ke Tuhan menghadap kiblat, itulah maknanya. Sumbayang hebat, yung sumbayang natin sholat tahajud nakin, maramal hebat di sini. Boleh kena membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Udah apa di dalamnya? Ringan di lisan, berat dalam timbangan. Andai kata dalam berzikir tadi terjadi ya umat malam Lailatul Qadar, kena ida mata. Taraso maka dapat iban nilai 1000 bulan. Nah 1000 bulan selalu puluh 80 tahun 4 bulan, udah 84 tahun. Atau sedang membaca Quran Pak, siap sholat tahajud, awal tadarus mau bersebah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Mati Pak. Maka dicatatlah ibadah dalam keadaan membaca Al-Quran sepanjang selama 84 tahun. Itu kehebatan malam Lailatul Qadar itu. Kenapa itu dibikin Lailatul Qadar seperti itu? Sampai sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, lakna jolona ginjang-ginjang umurna, amalnya lebahan, palunya lebahan. Amin dah pendek-pendek kan umurna, amal nabi besotik, tentu palu besotik. La takhaf, tidak kamu khawatir. Di bulan Ramadan itu Allah akan datangkan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 84 tahun. Andai kata kita dapat di tahun ini 84 tahun, diampunkan dosa, diberikan kebaikan. Tahun depan beda tahun 5 tahun saja dapat tiap malam-malam ganjil 10 terakhir amal tiba. Itu mah 400 tahun. Atas semua ini ada hebatnya malam Lailatul Qadar. Apabila doa-doa tidak diijabah 11 bulan lewat, rasa-rasanya doa saya tak pernah dikabulkan. Kata Rasulullah, di malam Lailatul Qadar wajib bagi Allah rasanya mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Doa mustajabah. Doa-doa di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan dikabulkan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Mula subari di boto umat cuma ada terkandung tersimpan rahasia di bulan Ramadan. La tamannau kullu sanatu kullu Ramadan. Mereka pasti meminta, mengilu Tuhan, oh Tuhan, subari Ramadan sudah dasar tahun punang bulan-bulan lain. Beni dasar nama doa yang itu kehebatan di malam Lailatul Qadar. Biar tanda-tanda Ustaz pada malam Lailatul Qadar. Tenang batin. Dapat dua meningkat. Dung suidung penaron sembayang Idul Fitri mahal Ramadan. On tetap dengar puasa. Man shoma Ramadana iman, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamu dari. Siapa orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan lalu memperikutkan puasa 6 hari daripada Syawal, pahalanya sebagai orang puasa sepanjang tahun. Al-Qur'ani indah padiyani ya yumarabui kulitnei. Biasa yang tadarus tanda-tanda meningkat. Adalah makna Syawal. 1 Syawal, bulan Syawal itu artinya meningkat. Madung ditempai tas bulan meningkat. Mungkin sebetulnya terjadi malam Lailatul Qadar naik tak botui. Tersoal namodon di udara. Sinok udara malam sinok. Pokoknya puas motor. Andigan di botol udah ada sinok namodomi, na puas na nikmat namodomi ete. Andigan di botol ete dan sinok ete na kami sinok pamang sinok. Mana tahu nama orang dah pandai foto. Andigan di botol na sinok namodomi. Dungo. Semua ni malah Lailatul Qadar. Dung lewat dari tandana coba hati menjadi tenang, amal meningkat. Bokenado ke tarawih, salat malam makin ringkas dia. Siap maghrib bokenado kegiatan lek saling balik dibaca dulu. Puasa Syawal. Sadar rayu na tulung puasa haram. Coba nih. Ono mali turut-turut. Ibiang ustaz yang sudah terbiara ibu. Anggara boto bokenung sa boken nih. Mana-mana orang tahu silakan. Aku mau turun-turun kalau Ustaz. Enggak. Sadari tanggal 5 pemaham sapoken, tanggal 7 puasa mete, tanggal 10 puasa besi. Enggak apa-apa. Yang penting kata Rasulullah,
Sita min Sawal, onomali siang bulan Sawal. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini Allah berikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk berburu malam Lailatul Qadar itu mulai di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan anggona bonginon malam 27, malam 29. Pasti. Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, kata Aisyah, madu anak paling paten ya Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita baca nih. Rupanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu Aisyah. Doa di malam-malam Lailatul Qadar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang bermaafan. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Tapi yang kita bersama, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai orang yang bermaaf-maafan, maka maafkanlah kami ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat meraih maaf dan ampunannya Allah secara daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.